Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor yang berjudul Veronica. Nah, film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata guys, yaitu tentang peristiwa mistis yang menimpa seorang cewek, yang mana polisi sama sekali nggak bisa memecahkan kasus tersebut. Dan yang lebih parah lagi, beberapa petugas juga mendapatkan dampak setelah penyelidikan. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di malam itu, kantor polisi Madrid mendapatkan laporan bahwa udah terjadi peristiwa aneh di suatu apartemen. Saat udah tiba di apartemen itu, para polisi mulai masuk untuk menyelidiki apa yang terjadi. Inspektur Romero yang memimpin penyelidikan secara perlahan masuk ke salah satu apartemen. Terlihat apartemen itu udah berantakan dan ada tetesan darah yang mengarah ke suatu kamar. Saat masuk ke kamar itu, Inspektur Romero melihat suatu keanehan. Keanehan apakah itu? Jawabannya ada di beberapa hari sebelumnya. Bahwa di pagi itu terlihat seorang cewek SMA bernama Veronica. Saat itu seperti biasa Veronica mengurus ketiga adiknya, yaitu Lucia, Irene, dan Antonito. Ayah Veronica sendiri udah meninggal dan ibunya harus bekerja di kafe semalaman. Karena hal itu, Veronica harus merawat ketiga adiknya. Ibu Veronica sendiri saat itu masih tidur karena baru pulang dari kafe. Di saat itulah Veronica mengambil salah satu foto ayahnya dan selanjutnya dia mengurus sarapan adik-adiknya dan berangkat ke sekolah. Di sekolah sendiri akan dilakukan pengamatan gerhana matahari. Kebetulan di hari itu akan terjadi gerhana matahari total di kota Madrid. Sebelum pengamatan di kelas lagi dijelasin tentang hal-hal yang berkaitan dengan gerhana matahari. Gak cuma tentang hal-hal yang bersifat ilmiah, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan tradisi-tradisi mistis. Veronica sendiri seperti merencanakan sesuatu bersama teman dekatnya yang bernama Rosa. Dan benar aja, saat semua murid bersiap melihat gerhana matahari, mereka berdua menyelinap ke gudang, namun Rosa juga mengajak Diana. Yang mana ternyata mereka bertiga bermaksud melakukan pemanggilan arwah. Diana ingin memanggil arwah pacarnya yang udah mati, sedangkan Veronica ingin memanggil arwah ayahnya. Di sini Veronica sebenarnya nggak suka ya kalau Diana ikut, tapi karena ritual pemanggilan arwah harus dilakukan secara ganjil, mau nggak mau Veronica harus mengizinkan Diana untuk ikut. Persyaratan untuk memanggil arwah adalah harus ada benda milik orang yang mau dipanggil arwahnya. Di sini ternyata Diana nggak bawa apa-apa, jadi cuma Veronica yang bisa memanggil arwah ayahnya. Sedangkan di sisi lain gerhana matahari udah mulai terjadi. Bersamaan Veronica dan teman-temannya mulai melakukan pemanggilan arwah dengan papan Ouija. Ritual pun dimulai. Gelas di papan Ouija pun udah mulai bergerak. Veronica pun bertanya apakah arwah itu adalah arwah ayahnya. Dan dari papan Ouija ini, arwah tersebut mengaku kalau dia adalah ayah Veronica. Saat gerhana matahari udah mendekati puncaknya, gelas bergerak secara cepat. Gelas itu berubah menjadi panas sehingga Diana dan Rosa melepas jari mereka dari gelas tersebut. Namun anehnya Veronica nggak melepas jarinya. Dia seperti terdiam hingga saat gerhana matahari total, gelas tersebut pecah. Lilin ritual pun mulai jatuh dan membakar buku petunjuk permainan. Rosa cepat-cepat mematikan api, namun saat lilin udah mati dan Rosa menyenter ke arah papan Ouija itu udah terbelah.
Di saat yang sama, Veronica udah kayak orang kesurupan. Dia berulang kali mengucapkan sesuatu hingga akhirnya pingsan. Saat terbangun, Veronica udah ada di UKS, yang setelahnya Veronica menemui Lucia dan Irene untuk pulang bersama. Saat mereka menuju gerbang sekolah, Lucia bilang kalau suster kematian memandangi mereka. Suster kematian sendiri adalah julukan dari seorang suster yang buta dan terlihat menyeramkan. Sebelum pulang ke apartemen, mereka bertiga mampir ke kafe tempat ibunya bekerja. Si ibu menyuruh Vero untuk menjemput Antonito terlebih dulu sebelum pulang. Saat udah ada di rumah, Veronica menyembunyikan papan Ouija miliknya di atas lemari. Tapi saat mau keluar kamar, Veronica mendengar suara benda jatuh. Saat dilihat, ternyata papan Ouija milik Veronica udah ada di lantai. Hingga beberapa kali Vero mengembalikan papan tersebut ke atas lemari, tetap aja papan Ouija tersebut balik lagi ke lantai. Veronica pun memutuskan untuk menaruh papan itu di bawah tempat tidur. Namun keanehan masih berlanjut. Saat makan siang, tangan Vero seperti nggak bisa digerakkan. Bahkan saat udah dipaksa masukin makanan ke mulut, tangan Veronica ini tetap nggak bisa bergerak. Irene yang melihat hal itu terkejut hingga susu yang dia tumpahkan menyadarkan Veronica. Di sore harinya saat memandikan Antonito, Veronica mendengar sesuatu. Saat keluar, lampu di dapur menyala dengan sendirinya hingga pintu kamar mandi juga menutup dengan sendirinya. Veronica pun mendobrak pintu itu dan Antonito udah kepanasan karena pemanas air yang menyala. Masih belum selesai, TV juga menyala sendiri. Hingga saat malam hari, Veronica memindahkan papan Ouija ke dalam lemari. Di tengah malam, Veronica mendengar suara dari dalam lemari. Saat dibuka, ada ketiga adik Veronica yang bersembunyi di dalam sana. Veronica juga melihat sosok ayahnya yang lalu. Tapi untungnya itu cuma mimpi. Saat di kelas terlihat Rosa yang udah nggak mau bergaul dengan Veronica. Veronica pun izin ke toilet, tapi dia malah pergi ke gudang. Veronica bermaksud mengambil foto ayahnya yang ketinggalan kemarin. Namun nggak diduga Veronica bertemu dengan suster kematian. Di sini suster kematian menyadari kalau Veronica udah diikuti oleh sosok mistis. Suster memperingatkan Veronica agar melindungi ketiga adiknya karena sosok ini adalah sosok yang berbahaya. Suster kematian juga mencoba untuk mengusir setan tersebut, tapi semua sia-sia karena sosok itu benar-benar ingin selalu bersama Veronica. Saat udah di rumah, Veronica mulai menggambar lambang pengusir setan. Tapi di saat malam harinya, Veronica seakan melihat sosok mistis tersebut. Sosok itu pergi ke kamar adik-adiknya dan saat Vero masuk, sosok itu udah hilang. Tapi saat Vero akan pergi, sosok itu muncul dan membakar kertas jimat yang dipasang sama Vero. Setan itu lalu menyerang Lucia dan Vero yang bermaksud menolong Lucia nggak bisa bergerak. Tapi pada akhirnya Veronica mampu menyelamatkan Lucia dari cekikan makhluk itu. Veronica pun menyuruh adik-adiknya untuk tidur di ruang tamu. Namun gak lama berselang, Veronica kembali melihat bayangan dari luar pintu, yang ternyata itu adalah ibunya Veronica sendiri. Saat mereka semua bercerita tentang apa yang terjadi, si ibu tentu aja nggak percaya. Ibu justru menyalahkan Veronica akan apa yang terjadi, dan Veronica pun bilang kalau hal mistis ini benar-benar terjadi. Itu semua karena dia baru aja melakukan ritual pemanggilan arwah. Mendengar hal itu, si ibu makin marah, tapi Vero beralasan kalau dia ingin ketemu sama ayahnya. Dan karena udah capek bertengkar, si ibu langsung pergi dari kamar Vero. Di malam harinya, Veronica ini kembali bermimpi buruk.
Saat itu dia melihat adik-adiknya yang melompat di atas kasur. Gak cuma itu, Lucia juga menggigit tangan Vero dan selanjutnya si ibu datang dan Vero pun terbangun. Saat terbangun ini, Vero melihat ada darah di celananya. Yang ternyata meskipun udah berumur 15 tahun, tapi ini adalah kali pertama Veronica mengalami menstruasi. Setelah membersihkan bekas darah di atas kasur, Veronica lanjut nyiapin sarapan untuk adik-adiknya. Namun kali ini adik-adik Veronica nggak mau sarapan dan saat dia menemui Antonito, Antonito bilang kalau dia habis ketemu ayah tadi malam. Antonito mengaku kalau si ayah membacakan dongeng. Veronica yang mendengar hal itu bilang agar Antonito menutup mata dan telinganya saat sosok itu datang lagi. Dan setelahnya Veronica mengecek kasur Antonito yang mana di sana terdapat noda hitam berbentuk manusia. Noda-noda itu juga ada di kasur milik Lucia dan Irene. Mengetahui hal itu, Veronica membawa ketiga adiknya dan dia pergi ke sekolah untuk menemui suster kematian. Veronica bertanya bagaimana caranya agar iblis itu pergi. Soalnya tanda salib dan jimat sama sekali nggak mempan. Si suster lalu ngomong kalau dulu dia pernah mengusir makhluk itu dan harus kehilangan kedua matanya. Satu-satunya cara agar makhluk itu pergi adalah dengan mengulangi ritual dan menyuruh si setan untuk pergi. Veronica pun teringat dan membaca kembali buku petunjuk permainan Ouija. Dia ingin tahu apa yang salah dengan pemanggilan arwah kemarin. Namun sayangnya sebagian dari keterangan di buku udah terbakar. Vero lalu membeli papan Ouija baru dan membaca kalau permainan harus diakhiri dengan salam perpisahan. Veronica pun mencari keberadaan Rosa dan Diana untuk menyelesaikan permainan itu. Tapi sayangnya Rosa dan Diana menolak. Dan si Rosa ini mengatakan kalau saat Veronica pingsan dan kesurupan, dia mengatakan kalau aku udah mati. Sebelum pulang ke rumah, Veronica bermaksud mampir ke kafe tempat ibunya bekerja. Namun di saat itu terlihat keanehan, yang mana orang-orang berjalan seakan mundur. Veronica pun berkata kepada ibunya agar mencari tempat yang aman dari gangguan setan. Tentu aja omongan Veronica ini nggak dianggap serius. Dan karena hal itu, Veronica memutuskan untuk kembali melakukan pemanggilan arwah bersama adik-adiknya. Sebelum itu, Veronica menyuruh Antonito untuk menggambar penangkal setan di setiap dinding. Tapi sayangnya bukan penangkal setan, Antonito malah menggambar simbol pemanggil setan. Saat malam udah tiba, ritual pun dimulai. Keanehan mulai terjadi, barang-barang bergerak dengan sendirinya dan lilin-lilin tiba-tiba mati. Papan Ouija yang udah dilem sama Veronica juga kembali terbelah. Di saat itu juga gelas menggelinding dengan sendirinya dan gelas itu menuju kamar Veronica. Saat Veronica masuk, dia melihat noda hitam berbentuk manusia di kasurnya. Dan dari noda itu muncul iblis yang mencoba untuk menarik Veronica. Veronica yang berhasil kabur langsung menelpon polisi. Tapi di saat itulah sosok iblis itu menyerang Antonito. Veronica dengan panik mencari Antonito hingga dia menemukannya di kamar mandi. Veronica pun langsung membawa Antonito dan menyuruh Lucia serta Irene untuk segera pergi. Sedangkan di sisi lain, ibunya Veronica yang ada di kafe melihat mobil patroli polisi yang menuju ke arah apartemennya. Sedangkan di apartemen, Lucia dan Irene menanyakan tentang keberadaan Antonito kepada Veronica. Yang ternyata Veronica sama sekali nggak menggendong Antonito. Veronica lalu balik ke apartemen, sedangkan Lucia dan Irene udah berhasil keluar dan bertemu dengan ibu. Di dalam apartemen keadaan semakin kacau. Saat di kamar mandi, Veronica melihat Antonito yang ditarik oleh sosok iblis, tapi sosok Antonito tiba-tiba muncul dan keluar dari kamar mandi tersebut.
Veronica pun mengambil potongan kaca dan menuju ke kamarnya. Dia juga diikuti oleh sosok iblis dan saat udah ada di kamar, terlihat Antonito yang sembunyi di dalam lemari sambil menutup mata dan telinganya. Yang ternyata Antonito melihat Veronica sebagai sosok iblis. Sadar kalau selama ini dirinya udah menyatu dengan si iblis, Veronica bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Namun hal itu dicegah sama iblis tersebut. Si iblis justru bermaksud masuk ke tubuh Veronica dan hal inilah yang dilihat oleh Inspektur Romero di awal film. Veronica pun selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Inspektur Romero yang masih ada di dalam apartemen melihat foto Veronica yang terbakar dengan sendirinya. Yang mana di saat bersamaan Inspektur Romero mendapatkan kabar kalau Veronica udah meninggal. Nggak cuma sampai di situ, banyak petugas yang menyelidiki kasus tersebut mengalami pusing-pusing, mual hingga kejang-kejang. Karena hal itu juga penyelidikan kasus Veronica ini dihentikan. Inspektur Romero sendiri juga meminta untuk dimutasi karena mengalami beberapa hal aneh. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Veronica. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.